Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Nurhana dari kelompok 3 kelas 11 IPA 4. Perkenalkan juga teman-teman kelompok saya, ada Nanda Frisilia, Iko Mang Arif, Reski Ramadhani, dan Cindy Gabriela. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan materi tentang penerapan sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih masyarakat demokratis itu? Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menjunjung sendi-sendi demokrasi dalam kehidupannya. Masyarakat demokratis baru dapat terwujud apabila masyarakatnya berpendidikan, cerdas, memiliki tingkat penghidupan yang cukup atau layak, dan memiliki keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat demokratis sendiri dapat diidentifikasi dari berbagai aspek dan sendi kehidupan, seperti aspek intelektual, emosional, sosial, dan politis. Secara intelektual, suatu masyarakat dikatakan demokratis apabila dalam kehidupan menampakkan ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, berpikir kritis dan sistematis, yang dimana di sini berarti berpikir dengan rasional dan tertata, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Yang kedua, berwawasan luas. Masyarakat yang berwawasan luas adalah masyarakat yang mempunyai keinginan besar untuk mencari, menambah, dan mengembangkan pengetahuan atau eksplorasi, dan juga bisa mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dimilikinya di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, pemikirannya cerdas, terutama secara intelektual. Kecerdasan intelektual sendiri erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh setiap individu. Peran penting yang dihasilkan oleh kecerdasan intelektual meliputi kemampuan manusia berhitung, berimajinasi, beranalogi, dan berinovasi. Yang keempat, luas dalam berpikir. Menurut Prasetyo et al., berpikir luas adalah ketika seseorang mampu memikirkan lebih dari satu ide dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kelima, pandai mengambil keputusan yang bijak. Karena mengambil keputusan yang bijak itu berarti keputusan yang adil, baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Oke, selanjutnya, secara emosional, suatu masyarakat dikatakan demokratis apabila dalam kehidupan menampakkan ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, tidak mudah tersinggung. Bisa juga kita pahami dengan contoh seperti jangan mudah berkecil hati saat ada yang memberikan kritik terhadap diri kita. Apalagi kalau kritiknya itu sebenarnya adalah kritikan yang membangun. Yang kedua, bersikap arif bijaksana serta bertanggung jawab. Arif dan bijaksana sendiri bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Juga dapat dikatakan masyarakat demokratis secara emosional saat ia siap mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan, juga siap menerima konsekuensi dari apa yang ia perbuat, bukan malah menjadi masyarakat yang seakan lepas tangan dari apa yang sudah dilakukannya. Yang ketiga, pandai mengendalikan dan menempatkan diri, yang dimana maksudnya adalah kita bisa bersikap sesuai dengan siapa kita bersama, di mana tempat kita berada, dan bagaimana situasi yang terjadi di tempat kita berada. Yang keempat, tahan terhadap kritik, yaitu dapat menerima semua kritik yang ditujukan pada dirinya, tetapi bisa memilih kritikan yang mana yang termaksud dalam kritik yang membangun. Yang kelima, ulet dan tangguh dalam memperjuangkan hidupnya. Maksudnya di sini berusaha dengan giat dan tidak mudah putus asa memperjuangkan hidupnya. Selanjutnya, secara sosial. Secara sosial, suatu masyarakat dikatakan demokratis apabila dalam kehidupan menampakkan ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, bersikap toleran terhadap orang lain. Seperti yang kita semua tahu, Indonesia memiliki masyarakat yang mempunyai latar belakang suku bangsa, ras, agama, juga budaya yang berbeda-beda.
Maka sikap toleran terhadap orang lain sangat diperlukan supaya kita bisa saling menghargai serta hidup dengan damai, tentram, nyaman, dan terhindar dari perpecahan. Yang kedua, peka kepada orang lain. Ini dapat membantu kita agar lebih memahami apa yang orang lain rasakan dan alami. Dalam hidup, kepekaan itu sangat dibutuhkan. Karena itu akan membuat kita jadi lebih peduli terhadap lingkungan dan orang di sekitar kita. Kalau kita dapat peduli dengan orang di sekitar kita, maka kita dapat tetap menjaga keutuhan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak suka memotong pembicaraan orang lain. Memotong pembicaraan orang lain itu sangat amat tidak sopan dan juga menunjukkan bahwa kita tidak menghargai sang lawan bicara. Dan pastinya tidak ada orang yang suka jika diperlakukan seperti itu. Kalau kita ingin dihargai orang, kita harus tahu cara menghargai orang. Jika sikap saling tidak menghargai ada di tengah masyarakat, maka perpecahan akan terjadi. Yang keempat, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya seperti misalkan ada orang yang menyampaikan pendapatnya, dan kita sebenarnya agak kurang setuju terhadap pendapat orang tersebut. Tetapi kita tidak mencela atau menjelekkan atau juga menyudutkan orang tersebut hanya karena kita yang tidak mempunyai pendapat yang sama dengan orang itu. Yang keenam, dapat menerima perbedaan atau keanekaragaman. Banyak perbedaan yang harus kita terima. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman, beraneka ragam suku, bahasa, agama, ras, serta budaya yang menjadikan Indonesia istimewa. Dan kita seharusnya bangga dengan itu. Selanjutnya secara politis. Secara politis suatu masyarakat dikatakan demokratis apabila dalam kehidupan menampakkan ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berarti adanya kesediaan untuk mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan materi untuk kepentingan bangsa yang mencakup keikutsertaan dalam memerangi segala bentuk ancaman-ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia, serta ikut berjuang untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Yang kedua, menaati hukum yang berlaku, berarti mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, peduli terhadap kehidupan politik bangsa dan negaranya. Kita harus peduli terhadap politik negara karena alasan yang pertama, politik mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berbagai keputusan politik yang diambil oleh mereka yang memiliki kekuasaan, seperti presiden, para menteri, dan anggota DPR, mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari berapa harga yang kita dapatkan saat kita membeli buah di pasar, kurikulum yang akan didapati di sekolah, sampai dengan pembangunan infrastruktur yang besar seperti bandara dan pelabuhan. Alasan yang kedua, penggunaan hak suara yang berimbas kepada diri sendiri. Melalui pemilihan umum, masyarakat dapat menentukan wakil rakyat dan pejabat publik yang menjalankan aspirasi mereka. Dan keputusan yang nanti akan diambil oleh wakil rakyat dan pejabat publik ini pasti akan kembali lagi kepada masyarakat. Yang keempat, mau berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh perilakunya sendiri itu seperti bermusyawarah atas setiap pengambilan keputusan, membantu dalam gotong royong, patuh terhadap undang-undang dan hukum, mengikuti pemilihan umum, menghormati lembaga negara, melestarikan budaya Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan, dan lain sebagainya. Kelima, senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Berdasarkan nilai-nilai demokrasi, perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, menghargai orang lain yang berbeda pendapat dan tidak memusuhinya. Yang kedua, menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Yang ketiga, memberi pendapat, kritik, ide, masukan bagi tegaknya demokrasi.
Yang keempat, bertanggung jawab atas apa yang dikemukakan dan dilakukan secara bebas. Yang kelima, menangani tindak kriminal sesuai dengan jalur hukum bukan dengan main hakim sendiri. Yang keenam, berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah secara damai bukan dengan kekerasan. Yang ketujuh, menerima kekalahan secara dewasa apabila telah diputuskan secara demokratis. Penerapan perilaku demokratis dalam kehidupan di berbagai lingkungan. A. Lingkungan keluarga. Yang pertama, berbagi peran dalam keluarga. Contohnya seperti peran ayah dalam keluarga menjadi sosok pembimbing, pelindung, penyelamat, dan pemberi dalam keluarga. Peran ibu dalam keluarga, ibu adalah menteri pendidikan bagi anak-anaknya, mendidik dan mengajari tentang keyakinan beragama, adab dan norma, fisik dan mental, intelektual, dan psikologi sehingga terbentuk kepribadian yang baik dalam diri sang anak. Peran anak yaitu sebagai anggota keluarga. Tugas seorang anak yaitu belajar dan menghormati orang tua. Anak juga mempunyai hak atas perlindungan dan pendidikan dari orang tua. Yang kedua, menghargai pendapat orang tua dan saudara. Perlu disadari jika setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat. Dan ketika kita tidak setuju bukan berarti pendapatnya salah. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga diperlukan rasa saling menghargai agar segala macam perbedaan dapat teratasi dengan baik. Yang ketiga, memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah. Itu adalah hal yang harus diterapkan dalam kehidupan berkeluarga karena setiap masalah keluarga yang ada baik besar maupun kecil harus diselesaikan secara bersama-sama. Yang keempat, bersedia untuk menerima kehadiran saudara-saudaranya sendiri. Mau bagaimanapun saudara adalah anak dari orang tua kita juga. Jadi jangan sampai saling membenci dan bermusuhan antar saudara. Setiap orang pasti berbeda-beda sekalipun itu saudara kita sendiri. Maka dari itu di sini kita harus bisa menerima kehadiran saudara kita. B. Lingkungan sekolah. Yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Kenapa kita harus menaati peraturan dan tata tertib sekolah? Karena peraturan dan tata tertib sekolah mempunyai tujuan dan fungsi antara lain untuk menciptakan kedisiplinan, melatih tanggung jawab, mengefektifkan kegiatan belajar mengajar, memperkuat peran pelajar, melatih kejujuran, melatih kemandirian, melatih keterampilan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial, meningkatkan rasa kebersamaan, dan menjaga kenyamanan bersama. Yang ketiga, menerima teman yang berbeda latar belakang, suku, budaya, ras, dan agama. Maksudnya di sini kita bisa menerima teman-teman yang berbeda suku, budaya, ras, dan agama dengan kita. Tetap bermain dan belajar bersama tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa diskriminasi. Kita bersedia untuk berteman dan bergaul dengan teman sekolah kita secara adil dan tanpa membeda-bedakan. Yang kelima, menghargai pendapat teman lain meskipun pendapat itu berbeda dengan kita. Dengan menghargai pendapat teman, maka akan terjalin hubungan yang lebih erat di mana masing-masing dari teman-teman kita akan merasa nyaman ketika mereka mengeluarkan pendapatnya. Pada akhirnya, kita dapat saling bertukar pikiran dan menciptakan sebuah hubungan yang positif dan saling membangun. C. Lingkungan masyarakat. Yang pertama, menaati peraturan lingkungan dan hukum yang berlaku. Misalnya, di daerah tempat kita tinggal, setiap ada tamu yang akan menginap, kita wajib lapor RT. Dan saat seperti itu terjadi, kita mengikuti peraturan untuk lapor pada RT bahwa ada tamu yang akan menginap. Yang kedua, ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kepala desa adalah seseorang yang bisa memimpin lingkungan masyarakat sekitarnya. Maka dari itu, kepala desa harus dipilih oleh seluruh warga lingkungan masyarakat tersebut agar tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, menerima pendapat orang lain yang berbeda dengannya. Menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan kita termaksud bagian dari kewajiban setiap manusia sebagai perwujudan dari sikap toleransi. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kesepakatan. Pentingnya penyelesaian masalah dengan cara musyawarah untuk mufakat adalah untuk mendapatkan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga tidak terjadi kejanggalan, pertengkaran, dan ketidakpuasan terhadap hasil akhir atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.
Yang kelima, bersedia hidup dengan semua warga tanpa membeda-bedakan. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan antara suku, ras, agama, dan budaya. Ketika kita tinggal di Indonesia, kita harus menerima berbagai perbedaan yang ada tanpa membeda-bedakan budaya yang ada. D. Lingkungan bernegara. Yang pertama, ikut dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Setiap warga negara berhak melakukan pemilu, karena masa depan bangsa bisa saja bergantung kepada siapa pemimpinnya. Jadi, oleh karena itu, setiap warga negara bisa memilih yang terbaik dari yang terbaik. Yang kedua, memberikan masukan atas pembuatan kebijakan publik. Misalnya, kita dapat memberikan pendapat kita saat akan ada pembuatan kebijakan publik yang baru. Yang ketiga, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum yang dimana apapun yang terjadi di negara kita pasti ada kaitannya dengan hukum yang berlaku. Dan itulah yang harus kita patuhi. Yang keempat, ikut dalam kegiatan organisasi politik seperti menjadi anggota partai politik, yang berarti kita secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa kita. Berikut perilaku sesuai budaya demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan. Yang pertama, menjunjung tinggi persamaan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Yang ketiga, membudayakan sikap yang bijak dan adil. Yang keempat, membijaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.